Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas anime Boruto episode 218. Jika menurut spoiler, anime Boruto episode 218 berjudul Partner. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah mitra atau pasangan. Anime Boruto episode 218 rilis hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021. Studio yang menggarap anime Boruto episode 218 adalah Studio Mouse. Spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 218 awalnya diterbitkan di majalah Animedia. Isi spoilernya adalah Naruto dan timnya kelelahan karena melawan Ishiki. Namun tiba-tiba di depan mata mereka, Boruto menyerang Sasuke. Momoshiki telah membajak kesadaran Boruto dan sekarang berdiri di depan mereka sebagai musuh mereka. Kawaki dengan panik memanggil Boruto untuk mendapatkan kembali kesadarannya, tetapi suara Kawaki tidak menembusnya. Kemudian Sasuke memberitahu Kawaki tentang metode agar Boruto mendapatkan kembali kesadarannya. Maka Kawaki merencanakan strategi semua atau tidak sama sekali untuk melepaskan ninjutsu yang dia pelajari untuk menyelamatkan Boruto. Sementara itu Naruto melirik Kawaki dan yang lainnya bertarung sampai mati. Dalam kesadaran kaburnya sendiri, Naruto dan Kurama dengan tenang berbicara satu sama lain dan mengenang masa lalu mereka bersama. Itulah spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 218 yang diterbitkan oleh majalah Animedia. Berdasarkan spoiler tersebut, anime Boruto episode 218 mengadaptasi komik atau manga Boruto chapter 54 yang berjudul Saudara. Sekarang kita bahas cerita anime Boruto episode 218 berdasarkan manga Boruto chapter 54. Setelah berhasil mengalahkan Ishiki, tiba-tiba Boruto yang dirasuki Momoshiki menusuk mata Rinnegan Sasuke menggunakan kunai. Hal itu membuat semua terkejut. Boruto yang dirasuki Momoshiki atau bisa disebut Borushiki mengatakan, "Tidak aku sangka kalian benar-benar mengalahkan Ishiki. Tapi bagus, sekarang kalian satu-satunya gangguan yang tersisa." Borushiki lanjut mengatakan, "Aku sudah memblok ninjutsu ruang dan waktumu. Kalian tidak bisa kabur." Naruto dalam hati mengatakan, "Momoshiki, dia sudah mengambil alih penuh kesadaran Boruto." Borushiki mengatakan, "Ini kedua kalinya aku muncul. Tentu senang jika menjadi bebas." Sambil melihat Borushiki, Sasuke dalam hati mengatakan, pergelangan tangan Boruto yang hancur disembuhkan. Berdasarkan pergerakannya, patah tulang lainnya juga. Ini pasti kemampuan khusus penyembuhannya. Kawaki lalu mengingat saat bicara dengan Boruto. Waktu itu, Kawaki mengatakan kepada Boruto, "Bukankah kau mau menyingkirkan tanda ini? Tanda terkutuk yang mengganggu ini. Jadi bantu aku." Boruto mengatakan kepada Kawaki, "Ayo kita hancurkan Jigen dan semua Kara." Flashback pun berakhir dan Kawaki mengatakan kepada Boruto, "Tidak mungkin, jangan main-main. Ayolah Boruto." Borushiki mengatakan kepada Kawaki, "Kau juga sudah bebas Kawaki. Jiwa Ishiki sudah benar-benar padam. Di mana senyummu?" Kawaki mengatakan kepada Boruto, "Aku tahu kau ada di sana. Jangan biarkan dia mengendalikanmu. Sadarlah Boruto." Borushiki mengatakan kepada Kawaki, "Ya, aku rasa dalam kasusmu kebebasanmu hanya sementara." Kawaki mengatakan kepada Borushiki, "Diam kau mata putih, jangan ikut campur." Borushiki mengatakan kepada Kawaki, "Santai saja, tidak ada yang bisa kau lakukan." Kawaki mengatakan, "Aku bilang, diam." Kawaki lalu merubah tangannya menjadi senjata dan menyerang Borushiki. Namun, Borushiki berhasil menghindar dan melemparkan shuriken kepada Kawaki. Kawaki sendiri melindungi dirinya menggunakan tangan perubahannya. Kawaki lalu menyerang Borushiki kembali menggunakan tangan perubahannya itu. Namun Borushiki masih bisa menghindar lalu menusuk punggung Kawaki menggunakan kunai. Borushiki mengatakan, "Bagus, seperti yang aku harapkan. Tampaknya ekstraksi telah berkembang cukup jauh, yang berarti ini harusnya bekerja." Kawaki tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Borushiki. Kemudian Sasuke datang menyelamatkan Kawaki dan menendang Borushiki hingga terpental jauh. Sasuke menanyakan kepada Kawaki, "Kau baik-baik saja Kawaki?" Kawaki menjawab, "Ya, terima kasih." Kawaki lalu menanyakan kepada Borushiki mengenai apa maksud dari perkataan Borushiki tadi. Borushiki mengatakan kepada Kawaki, "Maksudku, meski karmanya hilang, data Otsutsuki yang sudah terekstrak masih ada dalam tubuhmu. Sama seperti Boruto, prosesnya sudah 80% selesai di tubuhmu. Benar, tubuhmu sudah hampir seperti Otsutsuki sekarang. Lalu, harusnya aku bisa memakaimu sebagai pengorbanan untuk menumbuhkan pohon dewa. Mungkin itu tidak sempurna, tapi itu harusnya tetap menghasilkan buah dengan ukuran yang layak." Sasuke dalam hati mengatakan, jadi dia juga akan melakukan hal yang sama seperti yang direncanakan Ishiki kepada Boruto. Borushiki mengatakan kepada Kawaki, "Aku akan temukan Zubi yang disembunyikan oleh Ishiki, lalu membuatnya memakanmu
dan mengambil buahnya. Kawaki kesal dan muak dengan semua orang yang memakai dirinya dan Boruto seperti benda. Kawaki lalu merubah tangannya dan melaju menyerang Borushiki. Di sisi lain, tubuh Naruto terasa berat dan Naruto kehilangan kesadarannya. Sementara itu, Kawaki menyerang Borushiki menggunakan tangan perubahannya. Namun Borushiki menangkis tangan perubahan Kawaki menggunakan kunai dan menendang Kawaki hingga terpental. Kawaki meneriaki Boruto untuk sadar. Kemudian Kawaki melemparkan senjata dari tangannya kepada Borushiki. Borushiki sendiri dengan mudah menangkis lemparan senjata Kawaki menggunakan kunai. Lalu Sasuke datang menyerang Borushiki menggunakan pedang. Namun Borushiki menangkisnya menggunakan kunai. Saat Borushiki menangkis pedang Sasuke menggunakan kunai, Sasuke mengeluarkan jutsu Raiton. Borushiki pun mundur menghindar. Sambil melihat Borushiki, dalam hati Sasuke mengatakan, dia harusnya dengan mudah menyerap serangan itu dengan memakai karma. Jadi kenapa tidak dia lakukan? Borushiki menanyakan kepada Sasuke, apa kau benar-benar ingin membunuh murid favoritmu, Uchiha Sasuke? Sasuke lalu mengingat saat pembicaranya dengan Boruto. Waktu itu Sasuke mengatakan kepada Boruto, jangan cemas, aku janji akan menghentikanmu dengan seluruh kekuatanku, meski jika aku harus membunuhmu. Flashback pun berakhir dan Sasuke mengatakan, benar, jika itu harus, karena akulah gurunya. Sasuke lalu menggunakan Amaterasu untuk membakar Borushiki. Namun Borushiki melindungi dirinya dengan kaki bunshin. Kemudian Sasuke menyemburkan bola api kepada Borushiki. Namun Borushiki berhasil menghindarinya. Sasuke heran karena Borushiki tidak menyerap jutsu Sasuke menggunakan karma. Sementara itu Kawaki melihat Naruto yang sedang tidak sadarkan diri. Sasuke pun datang pada Kawaki dan akan berbicara dengan Kawaki. Kawaki mengatakan kepada Sasuke, ada yang aneh dengan Hokage ke-7. Sasuke melihat Naruto dan dalam hati mengatakan, itu pasti efek samping dari kekuatan tadi. Sasuke lalu mengatakan kepada Kawaki, ini gawat, tapi kita tidak punya waktu untuk lengah. Jika kita tidak mencegah Boruto, kita semua akan mati. Dia sepertinya benar-benar ingin menjadikanmu tumbal ke pohon dewa. Tapi di saat yang sama, dia bisa kabur dari sini dengan Jikukan ninjutsu kapan saja. Jangan lupa, aku mau menyadarkan Boruto sebelum hal itu terjadi. Jadi kita punya jalan untuk ke desa juga. Kawaki menanyakan kepada Sasuke, ngomongnya sih mudah, apa kau punya rencana? Sasuke mengatakan kepada Kawaki, dengar, Boruto kehilangan kesadaran karena dia memakai terlalu banyak cakra. Ada kemungkinan besar itulah yang jadi pemicu kemunculan Momoshiki. Sebaliknya, jika kita bisa mengembalikan cakranya, mungkin Boruto bisa sadar kembali. Kawaki mengatakan, itu belum tentu masuk akal. Apa kau punya bukti? Sasuke mengatakan, karma. Dia belum mencoba menyerap jutsu dengan karma. Mungkin karena dia tidak bisa mengambil resiko. Pasti itu. Di sisi lain, Borushiki sedang bersembunyi sambil melihat Sasuke dan Kawaki. Borushiki dalam hati mengatakan, dia sadar, aku tidak boleh lengah. Dia mungkin terluka, tapi aku tetap tidak akan pergi tanpa luka jika aku menghadapinya langsung. Ini waktunya untuk mengeluarkan itu. Sementara itu, Sasuke mengatakan kepada Kawaki, aku ingin mencoba memaksanya menyerap cakra tanpa kita hadapi langsung. Kawaki mengatakan, tapi hal biasa tidak akan berhasil. Belum selesai Kawaki bicara, tiba-tiba secara mengejutkan Sasuke terkena Kyoru Rasengan Borushiki di bagian dadanya. Sasuke tidak mengaktifkan Sharingan. Itu sebabnya Sasuke tidak melihat dan terkena Kyoru Rasengan itu dengan mudah. Sambil berjalan maju mendekati Sasuke dan Kawaki, Borushiki tertawa dan mengatakan, terlalu lemah untuk menjadi pukulan telak, tapi masih sangat menyakitkan jika mengenai vitalmu. Kawaki lalu mengingat pembicaranya dengan Boruto mengenai vas bunga Himawari yang Kawaki pecahkan. Waktu itu Boruto mengatakan kepada Kawaki, bagaimana kau akan menebusnya? Kawaki mengatakan, kau masih bahas itu? Aku sudah minta maaf. Aku akan cari sesuatu, oke? Sebuah pengganti. Itu cukup bagus? Boruto mengatakan, itulah yang tidak aku suka darimu. Flashback pun berakhir dan Kawaki terkena tendangan Borushiki. Borushiki mengatakan kepada Kawaki, percuma saja, bersiaplah untuk dimakan. Kawaki lalu mengingat perkataan Boruto kembali. Waktu itu Boruto mengatakan, ini bukan hanya tentang karma. Bagiku sekarang, kau terlalu penting bagiku untuk ku tinggalkan. Benar bukan, saudaraku? Flashback pun berakhir dan Kawaki mengatakan, sial, kau sangat menyebalkan sejak pertama kali kita bertemu. Saat Borushiki akan menggunakan ninjutsu ruang dan waktu kepada Kawaki, Kawaki menggunakan jutsu api untuk membakar dirinya sendiri. Dalam hati Borushiki mengatakan, apa yang terjadi? Itu bukan buncit. Ini adalah dia yang asli. Dia membakar dirinya sendiri. Apa dia sudah gila? Sial, aku tidak akan melepas tumbalku satu-satunya. Setelah mengatakan itu, Borushiki menyerap jutsu api Kawaki menggunakan karma. Kawaki pun tergeletak dengan tubuh
yang mengalami luka bakar. Setelah menyerap jutsu api Kawaki, Borushiki dalam hati mengatakan, aku tidak punya pilihan selain menyerapnya. Ini bukan cakra yang banyak, tapi aku harus cepat sebelum Boruto sadar kembali. Kemudian mata kiri Borushiki membuka. Boruto mulai sadar. Borushiki menutup mata kirinya dan menyuruh Boruto untuk tidur. Borushiki lalu menggunakan ninjutsu ruang dan waktu kepada Kawaki. Namun jutsu itu dihentikan oleh Boruto. Borushiki kebingungan dengan apa yang terjadi. Boruto mengatakan kepada Momoshiki, sudah cukup Momoshiki. Boruto mulai sadar karena cakranya pulih berkat Momoshiki menyerap jutsu api Kawaki menggunakan karma. Boruto pun memegang tangan kanannya menggunakan tangan kirinya. Boruto lalu memegang tanduk di kepalanya menggunakan tangan kanannya. Boruto mengatakan kepada Momoshiki, aku bilang cukup, kembali ke tempatmu. Momoshiki mengatakan, kau pikir siapa dirimu? Boruto mengatakan, kepalaku masih pusing dari baru saja bangun, jadi aku pikir ini mungkin bisa membantu. Boruto berniat mematahkan tanduk yang ada di kepalanya, namun Momoshiki dengan keras melarangnya. Boruto akhirnya berhasil mematahkan tanduknya dan Momoshiki berhenti merasuki Boruto. Pola karma yang menyebar di wajah Boruto menghilang dan Boruto tergeletak di samping Kawaki. Boruto mengatakan kepada Kawaki, maaf sudah membuat masalah. Kawaki mengatakan kepada Boruto, aku juga saudara payah. Sasuke merasa lega karena masalah sudah terselesaikan. Kemudian Sasuke mendekati Naruto yang sedang tergeletak dan tidak sadarkan diri. Sambil melihat kondisi Naruto, Sasuke dalam hati mengatakan, apa yang terjadi? Tidak mungkin. Itulah cerita anime Boruto episode 218 yang berdasarkan pada manga Boruto chapter 54. Karena mungkin anime Boruto episode 218 akan mengadaptasi manga Boruto chapter 55 juga, jadi di sini kita lanjut membahas cerita manga Boruto chapter 55. Setelah Naruto tidak sadarkan diri, dia bangun di alam bawah sadarnya dan berbicara dengan Kurama. Naruto mengatakan kepada Kurama, kurasa ini artinya aku sudah selesai. Kurama mengatakan kepada Naruto, aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Jadi karena itu, ini mungkin akan menjadi percakapan terakhir kita. Maka mulailah bicara. Naruto mengatakan kepada Kurama, ya, kau sudah membunuh ayah dan ibuku. Bukan itu. Kita sudah melalui banyak hal. Tapi pada akhirnya, aku lega kau bersamaku. Terima kasih. Kurama mengatakan, kau serius itu saja? Naruto mengatakan, aku mengira sudah siap untuk ini. Tapi sekarang, saat waktunya tiba, aku tak tahu harus berkata apa. Kurama mengatakan, mode Baryon berhasil dan kita bisa mengalahkan Otsutsuki itu. Aku tak bersusah payah hanya untuk mati dengan percuma. Jadi ini bukan cara yang buruk untuk mati. Naruto mengatakan, aku masih punya banyak kekhawatiran. Boruto, Kawaki, dan desa Konoha. Kurama mengatakan, itu bukan urusanku. Kau harus mengurus itu sendiri. Biasanya saat biju Jinchuriki diambil, mereka akan mati. Tapi itu tidak berlaku bagimu. Cakra biju hanya akan hilang. Bagi orang lain, mungkin kau akan terlihat mati. Tapi itu tak lebih hanyalah semacam kondisi pingsan. Jangan khawatir, kau akan segera siuman. Naruto mengatakan, tunggu sebentar, apa maksudmu? Kurama mengatakan, bayaran mode Baryon itu adalah nyawaku, bukan milikmu, Naruto. Jadi asal kau tahu, aku tak pernah berbohong padamu. Dan aku juga tak pernah mengatakan kau akan mati. Naruto mengatakan, kau sengaja menipuku, Kurama? Kurama mengatakan, jika aku bilang dari awal, kalau kekuatan itu harus diganti dengan nyawaku, kau pasti akan ragu. Atau lebih buruk lagi, menolak mentah-mentah. Bahkan walau kau tahu, itu satu-satunya harapan kita. Karena kau memang menyebalkan seperti itu. Apa aku salah? Naruto menatap Kurama dengan perasaan sedih dan memanggil nama Kurama. Kurama mengatakan kepada Naruto, jangan tatap aku seperti itu. Itulah yang menyebalkan soal dirimu. Ya, kurasa ini waktunya. Aku harus pergi, tapi berhati-hatilah. Kau tak akan punya kekuatan super lagi. Jika kau memaksa, kau hanya akan segera menyusulku. Tapi hingga waktunya nanti, jagalah dirimu, Naruto. Tubuh Kurama pun mulai lenyap dan menghilang seperti asap. Naruto berusaha meraih Kurama dan mengatakan, hei, tunggu, jangan pergi, Kurama. Kemudian Naruto sadar dan tangannya dipegang oleh Boruto. Setelah mengetahui Naruto sadar, Boruto lalu memeluk Naruto dan mengatakan, kenapa kau membuatku cemas seperti itu, ayah payah? Sasuke dan Kawaki ikut merasa lega karena Naruto sudah sadar. Waktu pun berlalu dan Naruto menjelaskan mengenai apa yang terjadi pada Kurama. Sasuke mengatakan kepada Naruto, begitukah? Jadi Kurama sudah pergi. Naruto mengatakan, aku mengira kalau akulah yang akan mati. Walau itu artinya Kurama juga akan mati. Tak pernah kusangka akan jadi seperti ini. Kawaki mengatakan, bukannya tidak sopan, tapi bisakah kita bicarakan ini
Setelah kita pulang, Naruto mengatakan, "Oh ya, maaf, ayo kita pulang." Sasuke lalu mengatakan kepada Boruto, "Boruto, kau bisa melakukan ninjutsu ruang dan waktu, kan?" Boruto mengatakan, "Aku? Maksudmu memakai karma ini?" Sasuke mengatakan, "Ya, aku tak bisa memakai Rinnegan lagi." "Tak usah dipikirkan, aku cuma mengatakan yang sebenarnya. Ini bukan salahmu. Kita semua sudah siap untuk mati, bisa menang dan selamat. Kita harusnya menganggap nasib kita ini beruntung dan bersyukur." Kawaki mengatakan kepada Boruto, "Dia sendiri sudah bilang tak apa. Jadi sudahlah, cepatlah lakukan, Boruto, karena tak ada cara lain lagi." Boruto mengatakan kepada Kawaki, "Diamlah, aku tahu itu. Aku hanya butuh waktu sebentar, oke?" Sementara itu, di dimensi tempat Jubi disembunyikan, Code ketiduran dan kemudian bangun. Code lalu melihat keadaan Jubi dan rebahan lagi. Sambil melihat karma putih yang ada di telapak tangan kirinya, Code mengatakan, "Dasar sial kau, Kawaki, menggantikanku dan menjadi yang terpilih untuk menjadi wadah Otsutsuki yang resmi. Kenapa kau harus marah soal itu? Aku tak akan melewatkan kesempatan macam itu. Kalau aku benar-benar punya karma asli dan bukan sampah ini." Setelah Code mengatakan itu, tiba-tiba secara mengejutkan, karma Code aktif dan memunculkan kepulan asap yang membentuk Ishiki. Ishiki mengatakan kepada Code, "Code, pengikutku yang paling setia." Sambil terkejut, Code mengatakan kepada Ishiki, "Kau, Otsutsuki Ishiki, sedang apa kau di sini?" Ishiki mengatakan, "Takdir telah menjadi ironi. Dengan semua wadahku sekarang telah hilang hingga tak ada tempat bagi jiwaku untuk tinggal. Tujuannya sekarang akan jadi dirimu, Code, yang telah gagal menjadi wadah." Code menanyakan kepada Ishiki, "Jiwamu, kebangkitan itu telah gagal? Apa yang terjadi dengan Kawaki?" Ishiki mengatakan, "Aku telah ditipu dan dikhianati oleh Amado dan terpaksa bangkit di tubuh Jigen. Karena itu, aku jadi seperti ini. Itu menyebabkan karma Kawaki menghilang. Tapi sepertinya karmamu masih ada. Kau yang tak cocok menjadi wadah." Sambil melihat karma putihnya, Code mengatakan, "Tapi karma ini mati. Tak seperti Kawaki, aku tak bisa menjadi wadah. Aku sangat terhormat kau sudah muncul di depanku. Tapi sayangnya aku tak bisa menjadi wadah yang layak untuk jiwamu." Ishiki mengatakan kepada Code, "Karma putih non wadah. Itu adalah warisanku yang ada di dalam dirimu dalam bentuk kekuatan murni. Dan kau akan mewarisi tekad Otsutsuki karena karma putih itu, Code. Jiwaku akan segera hilang. Tapi aku tak bisa membiarkan tekad Otsutsuki juga padam. Tidak saat kami telah memakan banyak planet dan terus berevolusi selama ribuan tahun." Code mengatakan kepada Ishiki, "Baik, teruskan. Apa yang kau ingin aku lakukan?" Ishiki mengatakan, "Kawaki atau Uzumaki Boruto, korbankan salah satu dari mereka pada Jubi dan tumbuhkan sebuah pohon suci. Lalu ambil buah cakra dari pohon itu. Itu akan berisi segalanya. Catatan dari semua kehidupan yang pernah hidup dan mati di planet ini, termasuk diriku. Makanlah dan tingkatkan dirimu, Code. Lakukan itu, maka dirimu akan menjadi Otsutsuki yang baru. Lalu pergi dan makanlah planet demi planet di seluruh angkasa. Teruslah berevolusi hingga kau menjadi makhluk yang unik dan tak terkalahkan, menjadi seorang dewa. Itulah tekad Otsutsuki yang akan kau warisi, Code." Sambil mengaktifkan karmanya, Code mengatakan, "Dewa ya? Tapi sebagai pemuja Otsutsuki, kaulah dewaku. Jadi pertama, aku mau membuang mereka yang merenggut pilar hatiku sebelum aku membuat pohon suci dan menyerap semua kehidupan. Katakanlah nama orang yang telah menghancurkanmu." Sementara itu di dimensi Boruto berusaha menggunakan ninjutsu ruang dan waktu, namun tidak berhasil. Boruto mengatakan kepada Kawaki, "Tolong ulangi bagaimana kerjanya ninjutsu ruang dan waktu." Kawaki mengatakan kepada Boruto, "Lemaskan badanmu. Kau kaku sekali. Akan lebih mudah kalau kau rileks. Apa kau takut kalau Momoshiki akan muncul lagi?" Boruto mengatakan, "Aku tak mau merasakan itu lagi. Jujur saja, tapi aku tak bisa menjamin itu tak akan terjadi lagi." Kawaki mengatakan kepada Boruto, "Karmaku sudah hilang berkat kau dan yang lainnya. Sepanjang hidupku aku mencoba menghilangkannya sendiri. Tapi ternyata aku tak bisa melakukan apapun hanya seorang diri. Itu juga sama denganmu. Kau tak akan bisa menyelesaikannya sendiri. Jadi berhentilah memikirkannya. Walau entah bagaimana caranya, aku akan menghilangkan karmamu. Aku bersumpah. Kita sudah berjanji untuk saling membantu, ingat? Itu tak selesai hanya karena punyaku hilang. Aku tak akan berhenti hingga punyamu juga hilang. Aku sudah menderita karena karma itu selama bertahun-tahun. Bukannya sombong, tapi aku lebih berpengalaman darimu. Jadi aku sangat benci dengan karma dari lubuk hatiku yang terdalam. Dan aku tak akan istirahat
hingga aku menghilangkan semuanya, tak peduli siapapun yang memilikinya. Boruto mengatakan, aku juga benci sampah ini. Aku ingin ini hilang sekarang, walau dengan cara apapun. Sambil berjalan maju mendekati Boruto, Kawaki mengatakan, bagus, kita berdua sejalan. Dan untuk bisa melakukan itu, kau harus memakainya untuk membawa kita kembali ke desa. Setelah itu baru kita bekerja. Boruto menanyakan kepada Kawaki, jadi bagaimana cara kerjanya? Kawaki menjawab, sudah aku bilang, berhentilah panik dan cepat lakukan, dasar payah. Boruto mengatakan, apa? Kenapa kau malah memerintahku seenaknya seperti itu? Berkat resonansi dengan Kawaki, tanpa sadar, Boruto akhirnya mengaktifkan ninjutsu ruang dan waktu. Lalu Sasuke dengan cepat menggandeng Naruto dan masuk ke portal dimensi ruang dan waktu Boruto. Sementara itu di tempat persembunyian Konoha, Shikamaru sedang berkomunikasi dengan shinobi lain bahwa tidak, saat situasinya masih belum jelas. Siapa tahu, aku sendiri tak yakin. Katakan saja pada mereka untuk terus melakukannya. Kata Sasuke mengatakan, ya ampun, akan jadi apa nanti? Ada pendapat Tuan Amado? Amado sedang melamun dan tidak menjawab pertanyaan Katasuke. Amado lalu mengatakan kepada Katasuke, oh maaf, kau bilang apa? Katasuke mengatakan, tidak, bukan apa-apa. Sumire melihat Amado dan merasa aneh dengan tingkah Amado. Kemudian Shikamaru mendapat laporan dari unit sensorik bahwa Naruto dan lainnya sudah kembali. Tak ada tanda-tanda dari Otsutsuki dan sepertinya situasinya berjalan lancar. Sumire dan Katasuke sangat gembira mendengar berita itu. Shikamaru lalu mengatakan kepada unit sensorik bahwa segera kirim pasukan medis ke sana, kami akan menyusul. Amado lalu berdiri dan menanyakan kepada Shikamaru, bagaimana dengan Kawaki? Apa dia baik-baik saja? Shikamaru menjawab, aku diberitahu kalau mereka semua terluka, namun selamat. Mau bagaimanapun, sekarang kita akan ke sana. Setelah itu baru kita tahu. Setelah mendengar perkataan Shikamaru, Amado kembali duduk dan mengatakan, begitukah? Kawaki selamat? Syukurlah. Sumire merasa aneh dengan Amado yang berkeringat dan seperti memikirkan sesuatu. Sementara itu, Naruto, Sasuke, Boruto dan Kawaki sedang berada di atas gedung Hokage. Boruto mengatakan, aku capek. Naruto mengatakan, akhirnya sampai di rumah, di desa kita. Sasuke mengatakan, ya, walau dengan susah payah. Kawaki mengatakan kepada Boruto, sudah ku bilang, kau pasti bisa. Jadi lain kali, lakukan lebih cepat. Boruto mengatakan kepada Kawaki, berisik, tapi kau tahu, aku merasa bisa melakukan apapun selama aku bersamamu. Kawaki mengatakan kepada Boruto, kau pasti bercanda. Segeralah kau mandiri. Boruto pun tersenyum sambil melihat Kawaki. Sementara itu di dimensi tempat Jobi disembunyikan, Code sedang tiduran dan mengatakan, Kawaki, sang pengkhianat Amado, Uchiha Sasuke, Hokage, Uzumaki Naruto, dan wadah Momoshiki, Uzumaki Boruto. Code menyebutkan dan menghafal nama-nama itu karena mereka adalah orang yang telah menghancurkan Ishiki, pilar hatinya Code. Itulah cerita manga Boruto chapter 55. Oke semua, jadi itu dia informasi dan cerita anime Boruto episode 218 yang berdasarkan pada manga Boruto chapter 54 dan juga cerita manga Boruto chapter 55. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.